Katanya seperti itu. Emang benar, belum tentu juga. Karena ternyata di sekolah tadi ketika ada orang yang dicampur pun ya mereka juga berzina juga. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya kota-kota dengan tingkat hubungan bebas yang paling tinggi itu kalau nggak salah, mohon maaf nih, kalau nggak salah mana Bandung sama Jogja ya. Atau kota-kota pelajar lah ya, atau kota-kota yang banyak mahasiswanya ya. Nah, itu kan pergaulan bebas. Artinya pergaulan bebas dari dulu sudah menciptakan adanya hal-hal yang bersifat seksualitas tadi, hubungan seks bebas, ataupun tadi pelecehan seksual dan segala macam itu udah dari dulu. Jadi kalau menurutku ya itu kayak dibebankan total di pesantren kayaknya nggak pas juga. Kenapa harus pesantren yang digarisbawahi? Padahal pesantren itu adalah justru kalau kita lihat ya, dari segi pendidikan, kalau diterapkan secara benar itu lebih aman. Contoh kayak gini ya, nih sederhananya ya. Dari segi siswa, kalau misalnya satu kelas siswa biasa itu ada 40 atau 50 orang, kayak di zaman saya misalnya, tentu saja itu agak lebih sulit ngaturnya daripada ketika cuma misalnya 20 sampai 30 orang atau bahkan di bawah 20 orang. Dan pesantren-pesantren zaman sekarang, kalau misalnya teman-teman lihat ya sekitar segitu aja. Tapi banyak ustadz yang pesantrennya itu bahkan sampai 100-an orang. Nah itu berarti masalahnya ada di situ. Tapi juga banyak ustadz yang 20 orang tapi masih melakukan kayak gitu guru-gurunya. Nah berarti kita lihat di situ. Jadi intinya gini, intinya sih aku cuma pengen ngasih tahu supaya kita tuh kayak lebih bijak gitu maksudnya. Jadi tidak digebiah uyah seolah-olah ini adalah PR pesantren aja. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita sekali lagi, kalau tadi kan kita ngeliat internalnya. Tapi kalau kita lihat eksternalnya, dari segi eksternal ternyata negara kita juga nggak terlalu serius untuk membasmi sumber-sumber yang bisa untuk kita yakini sebagai penyebab LGBT, pelecehan seksual, ataupun misalnya kayak bullying dan seterusnya. Ini ternyata nggak serius juga ditanganin. Misal ya, gimana nggak terjadi bullying ketika anak-anak kita tumbuh misalnya dengan melihat ada geng motor. Anak-anak kita tumbuh dengan melihat dengan film-film yang bullying, pro kepada bullying, atau seolah-olah menggambarkan laki-laki yang jantan tuh harus bisa mukulin orang atau harus bisa untuk kayak menindas orang, atau misalnya justru terjadi pada ospek ketika mereka kuliah, ketika misalnya di kantor-kantor misalnya, atau misalnya di pemerintahan misalnya, yang kayak gitu-gitu ya gimana nih ceritanya. Terus kalau misalnya kita berharap bahwa bullying itu bisa untuk kita atasin, pelecehan seksual, lah gimana kemudian kita bisa ngatasin itu kalau misalnya yang namanya trigger-triggernya terus-menerus untuk dimunculkan, atau LGBT gitu kan ya. Coba lihat tayangan-tayangan di Indonesia misalnya, berapa banyak kemudian cewek-cewek yang bergaya seperti cowok atau cowok-cowok yang bergaya seperti cewek, yang lebih banyak lagi yang diberikan tempat yang kemudian